Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan sudah menerima kami karena untuk memulai wawancara ini pasti Ibu juga meluangkan waktu yang banyak. Terus juga kita mohon maaf juga karena mungkin Ibu nanti ada keperluan lain nantinya. Jadi kita mohon maaf dulu, Ibu. Terus di sini sebelumnya perkenalkan kita dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan prodi jurusan Teknik Kimia, di mana tujuan kita ke sini adalah salah satunya juga untuk menyelesaikan tugas. Namun lebih dari itu kita juga mau bersilaturahmi dan juga lebih pengen tahu lagi tentang Muhammadiyah dan perkembangannya di sini gitu, Bu. Di Panjurendang. Iya, di Panjurendang. Mungkin awalnya gini ya Bu, kan tadi udah sekilas kami kan sudah dapat materi juga dari Pak dosen gitu kan. Otomatis kita juga ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu tentang yang pertama adalah berdirinya Aisyah itu kapan sih Bu? Khususnya untuk di Panjurendang. Gitu. Tapi mohon maaf Ibu boleh perkenalan dulu. Oh iya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini anak-anak atau nanda-nanda dari mahasiswa UMP bisa bersilaturahmi di tempat kami di Panjurendang. Kami ucapkan selamat datang nggih untuk anak-anak semua, semoga semakin pada semangat dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Nani Prasida. Saya sekarang menjadi ketua Aisyah Ranting Panjurendang. Tentang sejarah berdirinya Aisyah di Panjurendang itu sekitar tahun 1995. Itu adalah cikal bakal berdirinya Aisyah dengan beberapa ibu-ibu yang mengadakan pengajian, ikut pengajian di Munggangsari atau Desa Lesmana. Jadi waktu tahun 1995 itu baru adanya pengajian pun ikut gabung di Ranting Lesmana, belum berdiri secara resmi tentang Aisyah ataupun Muhammadiyah di Panjurendang. Bertambahnya waktu, bertambahnya warga, kemudian mulai mendirikan pengajian sendiri, pengajian ibu-ibu pertama di Musola Al Mukaromah Blok Cemplang, berjalan sekitar sampai beberapa tahun. Kemudian secara resmi mungkin yang berdiri Ranting Aisyah Jalan itu sekitar tahun 2000. Berarti udah lama nggih Bu? Lumayan untuk namanya merintis itu kan perlu proses panjang untuk merekrut warga dan lain-lain ya. Cikal bakalnya seperti itu dari mulai 95, kemudian berani mendirikan Ranting tahun 2000-an. Itu jaraknya sekitaran 5 tahunan. Iya, 5 tahunan. Tapi waktu itu pun masih tetap pengajian untuk ke ranting lain tetap masih gabung, tapi pengajian sendiri pun juga sudah mulai jalan. Kalau misalnya kan tadi Ibu bilang ikut pengajian yang lain juga, terus untuk yang sendirinya juga gitu ya Bu. Kalau boleh tahu apa yang mendorong Ibu buat kayak membangun atau kayak buat ini sendiri gitu Bu? Kalau saya sendiri itu saya aslinya kan dari Ranting Lesmana. Saya juga waktu itu Nasihatul Aisyah, waktu ibu-ibu masih di sini mengadakan pengajian. Kemudian saya menjadi orang Panjurendang karena suami saya orang Panjurendang. Kemudian saya pindah di sini dan saya juga mulai terjun menjadi anggota Aisyah sendiri itu sekitar tahun 2015 karena faktor usia, batasan usia untuk menjadi anggota Aisyah adalah mulai umur 40-an, sehingga saya masuki
Aisyah tahun 2015, waktu itu usia saya hampir 40. Ya, 36 ke atas itu sudah mulai menjadi anggota Aisyah. Berarti itu prosesnya panjang ya Bu, dari Betul. Namanya kita membuat sebuah organisasi pergerakan itu ya butuh proses panjang, tidak semuanya langsung menerima, tidak semuanya langsung simpati. Untuk sampai sekarang pun basic Aisyah atau Muhammadiyah di Ranting Pancundang, basic warganya adalah di RW 3. Kalau sini kan RW 2. Jadi RW sebelah itu, RW 3 itu yang menjadi basic warga Aisyah ataupun Muhammadiyah Ranting Pancundang. Kalau untuk yang sudah berdiri di, kan tadi yang tentang Aisyah Panjerdendang itu amal usaha apa yang udah berdiri ya Bu? Untuk sampai saat ini baru TK Aisyah. Untuk kegiatan ya pengajian rutin sudah pasti. Pengajiannya ada hari Selasa, kemudian pengajian ranting itu setiap hari Ahad Pon, kemudian masing-masing blok atau masing-masing musola itu ada kegiatan tadarus. Kalau untuk pengajian rutin itu di musola atau? Ya, di musola. Kalau pengajian rutin hari Selasa di musola Al Mukarromah. Kalau pengajian yang peranting Aisyah itu di Masjid Al Furqon. Itu 1 minggu sekali Bu atau? Kalau yang pengajian di musola Al Mukarromah ya tiap ya sepekan sekali, berarti hari Selasa. Kalau pengajian ranting berarti 36 hari sekali karena Ahad Pon. Berarti setiap Ahad Pon. Iya, satu apa sih namanya itu? 1 bulan. Iya, 1 bulan lebih. Nah Bu, kan mendirikan Ranting Aisyah itu kan gak gampang ya Bu, terutama mesti ada orang yang pro dan kontra. Nah itu tantangannya apa aja sih Bu untuk mendirikan Ranting Aisyah itu? Tantangannya jelas sangat banyak, karena yaitu pertama kan memperkenalkan tentang Aisyah di warga itu kan juga perlu proses, perlu tantangan, dan namanya paham yang lama itu kan masih mengenal yang khurafat, tahayul, dan untuk mulai memperkenalkan tentang kebiasaan itu atau adalah tentang bid'ah, tentang tahayul itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu kan pasti banyak yang menentang karena itu dianggap ajaran yang baru. Sehingga ya mesti sabar dan mesti kuat untuk tetap bisa menyebarkan sebuah kebaikan. Berarti tetap cara bertahannya tetap sabar aja atau gimana Bu? Iya, dengan sabar. Kemudian kita juga kegiatan sosial untuk memperkenalkan tentang Muhammadiyah, tentang Aisyah kan, dan pengajian, kemudian warga sekitar dipanggil, kemudian ada pembagian zakat atau sembako gratis, itu untuk awal-awal memperkenalkan. Dari selama perjalanan buat apa ya Bu, apa sih yang Aisyah itu apa namanya, itu tuh banyak yang langsung masuk atau kayak enggak, ya jelas tidak, jarang orang yang begitu mengerti tentang ajaran Muhammadiyah langsung masuk, ya jarang. Karena biasanya ya melalui pendekatan pengajian dulu, pengajian pun dari mulut ke mulut, tidak semuanya serta merta langsung ikut, tapi dengan setelah berjalannya waktu, berjalannya banyak yang ikut pengajian, lama-lama kan yang lain tetangga saling cerita, akhirnya ikut. Dan untuk menjadi anggota yang konsisten itu juga perlu terus dikader, perlu diberi pengertian untuk bisa istiqomah lah, istilahnya seperti itu. Nah kan tentu ya Bu, kadang kan setiap orang tuh nggak konsisten ya Bu ya. Betul. Nah itu kan kadang ada yang tiba-tiba berangkat, ada yang tiba-tiba keluar, itu bagaimana sih Bu? Ya itu sih sudah menjadi apa sih ya, manusiawi lah ya, karena ketika lagi semangat ngajinya begitu semangat, begitu gencar, ketika lagi banyak kegiatan, lagi down ya mungkin untuk diajak pengajian tidak mau, ya kita berjalan saja, kita program, yang penting program pengajian tetap jalan, nanti kan lama-lama juga akan kembali ikut pengajian. kan tadi itu udah banyak perkembangan, mulai dari kayak
kayak membangun tekad. Iya, Terus abis itu alhamdulillah. iya apa juga namanya apa juga eh, ada pengajian juga tiap minggunya gitu-gitu ya Bu. Selama yang Ibu jalani yang kayak dari terbangun dan mulai membentuk itu dari 1900 itu sampai sekarang, eh, udah menurut Ibu udah berkembang gimana aja ininya Ya, tim menurut Aisyah? saya sih perkembangannya semakin baik dengan adanya amal usaha TK itu, ya alhamdulillah itu adalah bukti bahwa yayasan atau organisasi itu berjalan kan salah satunya dengan adanya amal usaha. Dan untuk Aisyah ada TK Aisyah, kemudian kalau untuk Muhammadiyah kan ada Lasismu, kemudian ada corner itu adalah toko untuk menjual buku, baju Muhammadiyah, pokoknya atribut Muhammadiyah ada di SM Corner itu. Alhamdulillah ranting Muhammadiyah Pancundang ada, kemudian ada gedung sekretariat juga itu untuk Muhammadiyahnya gitu. Kadang saya penasaran ya Bu ya kan, semakin berkembangnya zaman itu otomatis kayak anak-anak muda tuh belum nggak begitu tertarik ya Bu, mungkin lebih percaya ke dirinya sendiri atau bagaimana. Itu menurut Ibu gimana Bu untuk anak-anak muda gitu Bu? Kalau alhamdulillah mungkin karena di sini kan masih desa ya, masih desa sehingga anak-anak muda khususnya di RW 3 itu lumayan pada mau berkembang dan rencananya juga mau mendirikan organisasi pemuda Muhammadiyah. Kalau Nasyatul Aisyah sudah jalan, tapi kalau pemuda baru lagi merintis karena yang sudah berjalan itu adalah remaja masjid. Oh, nah tadi kan itu ya Bu ya kayak pengajian, kayak beberapa kayak dakwah gitu ya Bu. Nah ini kalau melihat perkembangan zaman ya Bu ya, kalau kita melihat perkembangan zaman tuh kadang ada beberapa pro dan kontra antara satu golongan dengan golongan yang lain gitu. Nah yang ingin saya tanyakan itu, apakah dakwah itu tetap harus dilanjutkan atau butuh modifikasi sendiri Bu? Kalau di sini sih yang saya rasakan tidak pernah terjadi kontra, dalam arti mungkin saling saling menghormati, saling menghargai. Ketika tetangga kita mengadakan tahlilan ya kita pun tidak kemudian ikut campur di dalamnya kan enggak. Ketika Aisyah ada acara tadarus pun ya saling support. Alhamdulillah masing-masing itu bisa saling menghargai dengan kegiatan masing-masing. Di sini muslimat juga ada, fatayat juga jalan, sehingga insya Allah ya tidak terjadi gesekan yang begitu berarti. Kami saling menghormati, saling menghargai dengan paham masing-masing. Lalu untuk kan Ibu dah ini ya sudah lumayan lama, untuk tips atau pesan yang buat penerus kader buat perjuangan di sini gimana Bu? Ya, selalu diberi pengertian bahwa kita hidup itu adalah sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain, dan selagi muda hendaknya kita bisa mencari pengalaman yang luas nih, apalagi zaman sekarang bahwa kesuksesan bukan hanya di atas kertas, tapi bagaimana peran anak muda itu bisa bermanfaat untuk masyarakat itu adalah akan menunjang kesuksesan seseorang. Dan kesuksesan seseorang itu bisa dilihat ketika dia masih muda, apakah dia hanya sekedar kepentingan pribadi misalnya untuk berprestasi dirinya sendiri, atau dia bisa bermanfaat untuk lingkungan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat itu bisa ikut aktif. Insya Allah adalah anak-anak yang bisa ikut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Insya Allah itu adalah anak-anak yang akan menjadi sukses, generasi yang sukses, dan itu menjadi motivasi semoga bagi anak-anak untuk bisa berkiprah.
Kalau buat ibu juga kan kita kesini juga mau nambah ilmu ya Bu. Dan kita juga bukan yang maksudnya paham agama betul gitu. Menurut ibu ada nggak pesan yang buat kita gitu setelah dari pembicaraan ini? Ya tentu pertama semangat belajar, ya kan. Semangat belajar, mencari wawasan yang luas, membangun jaringan yang luas nih, karena kita berteman atau bergaul kan dengan bukan hanya dengan satu circle mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian ya kalau kita punya pergaulan yang luas, insya Allah akan semakin memotivasi kita. Kan tujuan semua orang pasti kan ingin sukses nih. Semua orang ingin sukses, ingin bahagia, dan bagaimana kita ketika masih muda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, untuk berpengalaman yang baik nggih. Nun sewune jangan terlalu sibuk dengan HP sehingga bermasyarakatnya itu kan kurang ya, paling itu. Dan juga ini Bu, kan menurut ibu ya Bu, apa pengetahuan Muhammadiyahnya itu kan nggak sama, maksudnya tuh kayak berbeda-beda. Nah kalau misalnya di pengajian ibu atau di ranting ibu itu kalau misalnya ada, tapi itu di dalam ininya Bu, maksudnya tuh di dalam ranting itu ada yang saling bukan kayak berselisih paham lah Bu tentang apa ya namanya, pemahamannya gitu. Nanti tuh akan diberitahu ke ibu langsung atau misalnya mereka selesaikan sendiri. Biasanya ketika ada pengajian nanti muncul pertanyaan, itu kan nanti bisa diselesaikan, didiskusikan dengan ustadz yang mengisi. Sebetulnya paham seperti ini ada dalilnya apa enggak sih? Kemudian misalnya ibadah seperti ini ada contoh dari Rasul apa enggak sih? Kan setelah itu kan nanti bisa ditanyakan ke ustadz dan diselesaikan. Dan juga kan tidak ada paksakan harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Namanya agama itu kan kita melaksanakan dengan hati, sehingga kalau memang hatinya belum mantap tapi dengan selalu terus mencari ilmu kajian kan akhirnya lama-lama jadi mantap. Dan namanya iman kan juga naik turun, tidak mungkin begitu langsung semangat, enggak. Tapi ya perlu proses. Ketika semangat ya kita menjalani dengan baik, ketika turun pun jangan sampai menjadi lalai. Ada yang Dari teman-teman ada yang mau ditanya enggak? Cukup. Mungkin untuk closingan ya Bu, ini Iya. dari saya. Ini agak penasaran Bu. Iya. Kan Ibu sebagai ketua nggih. Nah, itu rencana amal usaha yang ingin dibuat lagi itu apa Bu? Rencana ini pinginnya membuat KB kelompok bermain untuk anak-anak nggih. Karena baru TK kan berdiri belum lama, sehingga mungkin rencana kami itu adalah membuat kelompok belajar atau KB, sehingga tunas-tunas dari TK Aisyah itu kan melalui kelompok belajar atau KB tersebut. Itu Ya mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Terus kita juga udah mulai kayak gini ya perjalanan yang harus dijalani selama mendirikan ranting Asia ini gitu. Mohon maaf. Terima kasih Ibu. Mungkin dari kita ada salah kata atau ada yang kurang enak, mohon dimaafkan ya Ibu. Sama-sama, saya juga mohon maaf, maklum saya juga pendidikan saya kan rendah nih. Mungkin bahasa saya kurang bisa diterima, saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin tempat saya kurang nyaman, saya mohon maaf. Ini udah paling nyaman sih. Mungkin dari semuanya kita paling nyaman. mungkin udah. Itu. Oh ya Ibu, maaf sebelumnya ini kita kan tadi nggak sempat perkenalan Oh, masing-masing. Saya Maitza Arwa Surivia, terus ini teman saya Saya Dwi Hartati. saya Nur Aziza. Saya Aisyah. Dan terakhir saya Arisha Putra Bu. Oh iya. Semoga kita
tetap menjalin silaturahmi yang baik ya Bu. Amin. Terus apa yang Ibu sampaikan kita amalkan, terus dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan amal jariah juga bagi Ibu. Amin, insyaallah. Sekian. Assalamualaikum ya Ibu. Sekian ya Bu dari kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu kami untuk mengerjakan tugas yang diberikan, dan kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Yes, sama-sama. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.